ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Imam As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala di dalam pembahasan yang lain pada kitab tersebut, beliau juga berkata, telah disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairum min amali. Niyatul mu'min khairum min amali. Artinya niat seorang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Karena sebelum melakukan perbuatan dia benar sudah dapat catatan. Jadi kalau perbuatan belum dicatat kalau belum melakukan. Niat sebelum melakukan ada niat sudah dapat bagian. Sungguhnya seorang yang beriman akan kekal di dalam syurga sekalipun didahului oleh pembalasan azab, tapi akan dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu orang yang beriman. Selama orang itu tidak bermurtad, sekalipun dia melakukan perbuatan larangan, perbuatan maksiat, berapa kadar perbuatan maksiat, itulah balasan kena siksaan kadar perbuatannya tadi. Ini berapa kadarnya, seitulah kena menerima azab. Kemudian setelah diadab habis sudah baru dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga untuk selama-lamanya. Jadi kalau sebaliknya, kalau orang nambah iman di dalam catatan, di dalam identitas, tapi dia bermurtad, nah murtad itulah yang membuat kekal di dalam neraka. Andaikan orang itu bermurtad kemudian kembali lagi kepada Islam, berapa lamanya dia waktu bermurtad tadi, amal ibadah yang fardu harus dikato. Berapa tahun murtad? Jadi kalau kafir kan genah sama sekali, masuk neraka kekal khalidina fiha abada, kekal berlawasan. Tapi kalau orang dulunya beriman, kemudian bermurtad, kemudian masuk lagi Islam, nah jadi berapa tadi lawasnya, meninggalkan selama murtad itu keperduan, bilanya masuk Islam lagi diqadha, baik salatnya, baik puasanya, baik usahanya, zakat diqadha. Sebenarnya iya. Kalau orang Islam, tapi ketinggalan sholatnya itu bukan juga. Sama. Jadi mulai akil balik, dihitungnya mulai akil balik berapa waktu yang ditinggalkan. Jadi setelah kembali masuk lagi ke agama Islam, dulunya kan Islam, murtad, kemudian masuk lagi Islam. Waktu bermurtadnya itu berapa lamanya? Itu nanti kalau kembali kepada Islam diulangi sholatnya, diqadha. Nah tapi kalau orang masuk Islam umur kira-kira sudah 60 tahunan, jadi tergugah untuk masuk Islam, waktu mulai akil balik itu tidak ada hitungan, tidak. Jadi di luar akidah. Jadi bilanya masuk Islam sama dengan bayi yang baru lahir. Artinya dosanya itu kan ada catatan gawian yang dulu habis sudah. Keuntungannya orang-orang kafir itu masuk Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah mulai disitulah dihitung yang dulu habis, dihapus. Jadi kita melihat orang kafir itu jangan rasa benci lah. Artinya kita tidak tahu di mana kita ini akhirnya. Apakah kita dapat mempertahankan keimanan kita sampai ke akhir hayat? Ini kekhawatiran kita. Apakah kita tuh bisa mempertahankan keimanan sampai ke akhir hayat? Jangan-jangan nanti di akhir hayat kita ini berubah gawian, membuat perbuatan yang menjadi dosa, atau bisa kalah dengan godaan setan, akhirnya apa ya? Lepas iman. Nah kalau orang kafir, siapa tahu ini akhir hayat
mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dosa-dosa yang telah lakukan dihapus. Dihitung mulai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, di situ mulai catatan berapa waktunya hidup kan, itu aja hitungannya. Walaupun dalam hidupnya hanya sebentar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya orang yang beriman akan kekal di dalam surga walaupun dalam hidupnya hanya sebentar ketaatannya kepada Allah. Setelah masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehari 2 hari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang ini kekal di dalam surga. Dari karena ia memiliki niat jika hidup berabad-abad akan selalu dalam keadaan beriman. Sebab itulah ia diizinkan kekal di dalam surga. Kekal artinya dikekalkan oleh Allah. Sebagaimana orang kafir akan kekal di dalam neraka walaupun ia tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, orang kafir sekalipun ia tidak melakukan kemaksiatan, gawiannya bagus saja, orang yang dermawan, tutur katanya bagus, tapi kada beriman, kekal di dalam neraka, kecuali hanya sebentar dalam hidupnya, karena ia memiliki niat untuk menjadi kafir selama hidup. Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala berkata, sungguhnya dikekalkannya penduduk surga di surga dan penduduk neraka di neraka. Kenapa? Dikarenakan niatnya, akidahnya. Sayyidina Imam Al-Arif Billah Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu menyampaikan manfaat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niatul mu'min khairun min amalih. Artinya niat seorang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Sebagai berikut, sungguhnya niat merupakan perbuatan hati, dan perbuatan hati lebih lengkap dan lebih sempurna daripada perbuatan anggota badan. Maka ketika bertemu antara perbuatan dan niat, pilihannya menjadi seperti ini. Jika suatu perbuatan kosong dari niat, maka tidak akan ada manfaat yang didapat karena niatnya tadi. Sedangkan niat tanpa perbuatan memiliki keutamaan jika dibandingkan dengan yang tidak memiliki niat dan perbuatan. Apabila perbuatan disertai dengan niat, maka keutamaannya tidak akan dicapai oleh niat saja, tetapi perbuatan tanpa perbuatan, apalagi lebih baik darinya. Dan berdalil dengan hadis ini, ketika melalaikan perbuatan-perbuatan pengertian seperti ini tidaklah pada tempatnya. Demikian yang dikutip dari kitab An-Nahrul Mawrud Faedah. Sayyidina Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita melalui Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau berkata, telah banyak pendapat para ulama dan perbedaan di antara mereka tentang pendalaman dalam pengertian niat dan apakah niat itu. Semua pendapat itu tidak mencapai apa-apa kecuali membingungkan orang awam. Sebenarnya hakikat niat adalah lintasan di hati yang melintas dalam waktu yang sangat cepat. Niat kan anaknya di hati. Niat bukanlah kehendak hanya saja kehendak seorang hamba, hanyalah pembukaan dari niat, seperti pengetahuan tentang keutamaan yang diniati. Nah, ini dikutip dari kitab Qurratul Ain. Jadi setiap perbuatan usahakan pasang niatnya dulu agar perbuatan yang kita lakukan itu dinilai. Jadi kalau ada niat, nilai melakukannya itu kosong. Pasal kedua, niat adalah tempat
balasan. Diberikan pahala sesuai niatnya sekalipun tidak diamalkannya. Ada sudah catatannya, ada dilakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firashahu wa huwa yanwi ay yaquma fa yusalliya minal lail faghalabatu 'ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan wa kana naumuhu sadaqatan alaihi mir rabbih." Artinya, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, artinya nak guling, dan ia berniat, dalam hendak guling tadi berniat sudah nantinya akan bangun lalu mengerjakan sholat malam, berniat guling dulu makin tengah malam mau nak bangun sholat tahajud, sholatul lail, sholat lain sebagainya, ada berniat kayak itu tadi. Kemudian tidur menguasai matanya, artinya pulas benar guling ini hingga waktu subuh ada jadi terbangun. Maka jemapan ini, apakah dapat niat tadi pahalanya? Maka ditetapkan baginya apa yang ia niatkan, dapat 2. Dan tidurnya adalah sebagai sedekah baginya dari Tuhannya. Gurihnya tadi dinilai adalah pemberian. Kada sadar lagi mah gurih. Niat ada anak bangun tadi. Cuman nang kada sadar lagi sampai subuh anyar tabangun. Wah, nyaman benar nih lah. Tetap dapat catatan. Maka itu dia suka aku berniat pulang nih guring pulas. Ini memang kada sadar, kada bukan gising aja, ada bila nyamailan harus bangun. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru syuhada'i ummati ashabul furushi wa rubba qatilin bainas saffaini Allahu a'lamu bi niyyatihi." Artinya, orang yang syahid pada umatku, ujar Rasulullah, yang terbanyak adalah yang wafat di tempat tidur. Syahid, meninggal di tempat tidur, bahkan lagi dikatakan sebagai orang syahid. Sekalipun kada umat berperang di sabilillah pada zahirnya, boleh jadi seorang yang terbunuh di antara 2 kubu atau 2 kelompok, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang ia niatkan. Termasuk mungkin esok hendak ke majelis ta'lim. Orang ke majelis ta'lim itu kan termasuk sabilillah, berjihad, nilainya sabilillah. Bila berniat seperti itu boleh sholat turun, ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kada sampai diberikan nilai laksana orang mendapatkan syahid. Nah, makanya itu kita jangan sampai ada memutuskan niat istirahat belajar, putus kan. Kita di niat aja itu sudah dapat mendapatkan pahala syahid, sekalipun katanya kada meninggalnya di waktu berjuang tadi, karena sudah ada menanamkan niat. Ternyata niat tadi belum kesampaian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tetapkan sampai ke akhir hayat, jangan sampai memutuskan niat untuk belajar. Jadi belajar di mana kah? Yang penting kita melaksanakan anjuran untuk melakukan belajar tadi. Belajar di mana kita berusaha untuk mendapatkan pelajaran. Dan telah datang pula hadis, man ghaza wa huwa la yanwi illa iqalan walahu ma nawa. Artinya, barang siapa yang berperang dan ia tidak memiliki niat kecuali ingin mendapatkan tunggangan, maka baginya apa yang telah ia niatkan. Ini tergantung niatnya tadi. Sama orang keundangan niatnya lah. Hendak makan kah, hendak menunaikan panggilan orang.
menunaikan undangan. Bilanya tujuannya hendak makan aja, makan tuh banget didapatnya. Bilanya nilainya tadi mengabulkan hajat orang, niatnya bagus berarti. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nasa qad sallu a'tahu Allahu azza wa jalla misla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'an. Artinya barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan akan wudunya. Menyempurnakan wudunya ini kan tata caranya, aturannya wudu itu dilaksanakan. Jadi sunnah-sunnahnya itu berapa yang perlu digawe, basuh muka 3 kali gitu lah, sebelum berwudu, kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Kemudian setelah itu setelah selesai berwudu berdoa, itu kan menyempurnakan caranya. Nah, setelah menyempurnakan wudunya lalu pergi dan ternyata mendapati orang-orang telah selesai melakukan salat tujuan hendak berjamaah. Soalnya orang sudah habis, sudah berjamaah. Maka Allah Ta'ala akan memberinya pahala seperti pahala orang yang melaksanakan dan menghadiri salat tersebut tanpa mengurangi pahala mereka yang mengerjakannya sedikit pun. Untungnya nih, sekalipun ada sampai berjamaah, nah tetap diberikan deh. Maka itu insya Allah dudi-dudi aja pulang. Apalagi masmuk, ini kan lapas mas sekali. Tujuannya kalau ke masjid hendak berjamaah, kalau orang sudah niat sudah kalau ada halangan. Jadi tetap diberikan niatnya tadi utuh nak kayak orang berjamaah juga. Jadi itu tinggal kadarnya aja lagi. Memang mengatakan kadarnya kita bukan kita, Allah yang mengatakan kadarnya. Dan ini Allah berikan hadiah. Orang nak ada sampai berjamaah, tapi memang niatnya hendak berjamaah. Iya. Tapi kalau memang lagi gawian Pak, tiap saat, tiap waktu kan, ya Pak. Ini kan artinya kita tuh dengan kada disengaja, tapi bila disengaja aku kena dudi ya apa nak berjamaah ya aku dulu kata kawan terus disengaja. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhadditsukum hadisan fahfadhuh, innamad dunya li arba'ati nafarin abdun razaqahullahu ta'ala malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu bihi rahimahu wa ya'lamu anna lillahi fihi haqqan bahadha bi afdalil manazil wa 'abdun razaqahu Allah ta'ala ilman wa lam yarzuqhu malan bahwa shadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la 'amiltu misla amali fulanin bahwa biniyatihi wa ajruhuma sawa'un wa 'abdun razaqahu Allah ta'ala malan wa lam yarzuqhu ilman bahwa yatakhabbatu fi malihi bighairi ilmin wa la yattaqi bihi rabbahu wa la yasilu bihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan bahwa bi akhbasil manazil wa 'abdun lam yarzuqhu Allah ta'ala malan wa la ilman bahwa yaqul law anna li malan misla la amiltu mislahu bahwa biniyatihi wa wizruhuma sawa'un. Dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang masalah niat belum melakukan sesuatu, aku akan menyampaikan ujar Rasulullah kepada kalian beberapa ucapan, maka jagalah, peliharalah ucapan 4 macam ini. Sungguhnya dunia untuk 4 orang. Yang pertama, ada seseorang hamba yang diberi Allah rezeki. Seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala harta dan ilmu. Jadi ada dapat harta, ilmunya ada.
Lalu ia bertakwa dengan adanya harta, dengan adanya ilmu tadi. Bertakwa kepada Tuhannya melalui rezeki itu. Jadi rezeki dibuat sarana, dibuat apa namanya itu, biaya untuk melakukan ibadah, menyambung, kemudian lagi menyambung tali silaturahmi terhadap kerabatnya, adanya harta dan ilmu tadi, dan mengetahui bahwa sungguhnya Allah Ta'ala memiliki hak pada rezekinya. Ada ilmu, mengerti bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hak pada rezekinya. Ujar apa? Ujar Allah Ta'ala, rezeki yang kuberikan itu bersarana dasar beribadah. Inilah kedudukan yang paling utama. Satu, yang pertama ini hak kepada si hamba untuk melakukan ibadah, karena karunia yang Allah berikan dua macam, ada harta, ada ilmu. Inilah amal ibadah yang paling utama, karena dapat ilmu, dapat rezeki digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi menurut hadis ini adalah menuntut ilmu itu cari ilmu dari guru yang kiranya makin hari makin rajin ibadah, makin takutnya kepada Allah. Itu ilmu yang dicari nih. Jangan kita menuntut ilmu makin hari makin bertambah rezeki tapi ibadah mundur. Ini kan bakal membinasakan ini. Jadi menuntut ilmu tapi ibadahnya kolel, atau ilmu yang didapatkannya ini untuk kepentingan dunia aja. Ya gitu kan, itu ada bagus. Cari ilmu makin hari itu makin takutnya kita kepada Allah. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu dapat kita arahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekecil apapun perbuatan kebaikan, harta yang kita gunakan tadi, kita berusaha kita gunakan. Jangan memikir kada gana mau kada muncul. Artinya untuk bersedekah inilah menghadang jutaan ada. Sekalipun mau mas 1.000 rupiah. Tapi mengerti tadi kesan apa kadang aku menghadang banyak pada awam memberi, tunggal di kita memberi bagus sama itu. Artinya kawan menggunakan harta dengan ilmu yang ada. Inilah perbuatan yang paling utama kedudukannya. Yang kedua, seorang hamba yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala ilmu dan tidak diberi rezeki harta. Ilmu ada, harta ada. Dan ia memiliki niat yang benar. Ilmu yang didapatkan tadi memang benar-benar niat ikhlas. Ia berkata, ujar orang nang berisi ilmu tapi kada berharta. Ada niatannya, jika aku memiliki harta, niscaya aku akan beramal seperti amal si fulan. Hendak juga bersedekah, hendak juga mendermakan, lanjakan jikalau ada harta ini. Maka dengan niatnya itu pahala untuk keduanya sama. Artinya bujur-bujur berniat, andaikan aku bisa miliki tanah ada harta kaya, hendak juga mendermakan kayak orang. Benar-benar niat di dalam hati, jika didapatkan harta maka aku akan berjuang dengan harta itu, membantu orang lain, dapat pahala, ilmunya dapat, pahala untuk bersedekah ada dalam niatan tadi. Yang ketiga, ada seorang hamba lagi yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala harta tapi tidak diberi ilmu. Orang hartawan bisi harta banyak, ilmunya kadada, maka ia bertindak pada hartanya tanpa ilmu. Sehendaknya menggunakan harta tadi kada berdasarkan dengan ilmu, karena kada ada ilmunya. Tidak bertakwa kepada Tuhannya melalui rezeki itu, menggunakan hartanya sembarangan. Tidak menyambung tali silaturahmi terhadap kerabatnya, dan tidak mengetahui bahwa Allah Ta'ala memiliki hak pada rezekinya. Hambur-hamburnya kada karuan. Maka ia berada pada kedudukan yang terburuk. Berisi harta tapi kada berilmu, menggunakan
menggunakan harta sekehendaknya. Pokoknya hamburnya itu bang, kebaikan kejahatan mau di dapangannya nih, di gawinya berataan. Kada dapat sama sekali gawian yang dapat kada. Akan ada ilmunya berarti. Yang keempat, seorang hamba yang tidak mendapat rezeki, harta dan ilmu dari Allah Ta'ala. Ini kada sama sekali nih. Sudah fakir, ada beribadah aja pulang. Maksiat kau ini nih. Lalu ia berkata, seandainya aku memiliki harta seperti si fulan yang memiliki harta tapi tidak memiliki ilmu, maka aku akan berbuat seperti perbuatannya. Maka dengan niatnya itu hanya dosa untuk kedua-duanya sama. Ada ilmunya, hartanya ada. Itu kan ucapan-ucapan yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Bahasa kitanya itu umpat-umpatan aja. Tapi kan ada niatnya. Hayal, andai-andai. Kemudian petunjuk ke situ.